Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua anak-anak? Semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas bagian dakwah Rasulullah kepada kaum Quraisy. Nah, sekarang kita mulai ya mempelajari dakwah Rasulullah kepada kaum Quraisy. Setelah mendakwahi keluarganya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beralih mendakwahi masyarakat Quraisy. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru agar orang-orang berkumpul di Bukit Safa. Mereka pun penasaran lalu mendatanginya. Jika kukabarkan bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang mengepung kota ini, apakah kalian akan mempercayaiku? Ya, tentu kami percaya, jawab mereka. Selama ini kami mengenalmu sebagai seorang yang sangat jujur. Mereka sangat percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tadi sedikit percakapan kaum Quraisy bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkata lagi, ketahuilah oleh kalian semua, sungguh aku ini adalah seorang Rasul. Allah mengutusku untuk memberi peringatan kepada kalian sebelum kalian ditimpa azab yang sangat pedih. Itu perkataan Rasulullah. Ketika itu Abu Lahab hadir di tengah kerumunan masyarakat Quraisy. Ia pun langsung mencela Rasulullah. Muhammad, celaka sekali kamu ini. Apakah hanya untuk hal ini kamu kumpulkan kami di sini? Itu perkataan Abu Lahab yang mencaci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar celaan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diam dan tidak membalasnya. Dan Allah kemudian melaknat Abu Lahab dikarenakan sikap di Bukit Safa tersebut. Azabnya langsung turunnya itu. Allah menghinakan dirinya dengan menurunkan surat Al-Lahab ayat 1-5. Bunyinya, Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naron zata lahab, wa mra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum mim masad. Yang artinya, ayat 1, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah. Yang kedua, sungguh tidak berguna hartanya dan apa yang dia usahakan. Yang ketiga, dia kelak akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Yang keempat, begitu pula istrinya si pembawa kayu bakar. Yang kelima, yang di lehernya ada tali dari sabut. Nah, itu ayat yang Allah turunkan untuk mengazab Abu Lahab. Para pemuka Quraisy akhirnya mulai menyadari bahwa Muhammad benar-benar menjadi ancaman bagi mereka, sebab ajaran yang diserukannya bertentangan dengan keyakinan masyarakat selama ini, bahkan membahayakan kedudukan mereka sebagai anutan kaum Quraisy. Sejak saat itu mereka pun mulai memusuhi Muhammad dan menghalangi dakwah beliau. Nah, di sini berarti kaum kafir Quraisy menolak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah dengan beragam cara, yaitu mulai dari sekedar olokan, hinaan, boikot, sampai penyiksaan dan pembunuhan pengikut Nabi dari kalangan budak. Nah, itu tadi pembahasan di pembelajaran kita kali ini yang membahas dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum Quraisy. Mungkin cukup sampai di situ dulu untuk pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.